Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Kita bakal selami materi dari sebuah kursus tentang Perjanjian Lama atau Tanah ya, yang diajar Profesor Amy Jill Levine. Sumber kita ada beberapa, silabusnya, ringkasan kuliah, info tentang profesornya, sama analisis cara mengajarnya. Nah, misi kita kali ini mau coba sarikan inti pendekatan Profesor Levine ini. Kenapa sih kok relevan banget buat memahami teks-teks penting ini lebih dalam? Oke, kita mulai ya. Ya, betul. Sumber-sumber ini memang bagus sekali menunjukkan betapa kaya sekaligus rumitnya ya teks-teks kuno ini. Dan yang menonjol itu gimana pendekatan akademis yang hati-hati, kayak yang Profesor Levine tawarkan, bisa membuka pemahaman baru. Jadi nggak sekedar baca di permukaan aja. Oke, pertama mungkin kita kenalan dulu sedikit sama Profesor Levine. Beliau ini pakar perjanjian baru yang terkenal. Seorang sarjana Yahudi, ngajarnya di Vanderbilt Divinity School. Ini penting nih konteksnya. Ada cerita menarik di awal karirnya, sumber kita nyebutin, dia sempat dilarang ngajar perjanjian baru justru karena dia Yahudi. Malah diminta fokus ke perjanjian lama. Oh gitu ya? Iya, tapi akhirnya beliau malah jadi ahli di kedua bidang itu. Nah, ini kan kasih dia perspektif yang unik banget. Jarang ada yang begini. Betul sekali. Dan perspektif ganda ini, ya jadi kunci pendekatannya. Inti gagasannya Levine yang kelihatan banget di semua sumber ini, itu bahwa perjanjian lama, atau tanah ya sebutan Yahudinya, itu bukan satu buku tunggal yang suaranya sama semua. Beliau menggambarkannya lebih sebagai antologi, semacam kumpulan kisah suci sebuah bangsa. Antologi, oke. Jadi kumpulan gitu ya? Iya, isinya macam-macam banget. Ada mitos penciptaan, kisah para leluhur, hukum-hukum, nubuat nabi-nabi, sampai puisi cinta yang ya cukup erotis di Kidung Agung. Nah, justru karena beragam banget isinya, pendekatannya harus pluralistik. Mesti pakai banyak cara pandang. Benar. Pluralistik. Nah, untuk membongkar kekayaan antologi ini, Levine pakai beberapa kacamata analisis gitu ya istilahnya. Ini bukan soal milih mana yang paling bagus, tapi pakai kombinasi yang pas buat teks yang lagi dibaca. Ada misalnya pendekatan historis kritis. Itu gimana tuh? Ya, pendekatan ini intinya mencoba menempatkan teks itu di konteks sejarah dan budaya aslinya. Jadi kita perlu paham gimana sih dunia timur dekat kuno waktu itu. Kadang dibantu juga sama temuan arkeologi. Terus ada juga investigasi filologis. Ini fokusnya ke bahasa asli. Kebanyakan kan Ibrani kuno ya, ada sedikit Aramaik. Sumber bilang Profesor Levine ini sering loh bikin terjemahan sendiri langsung dari bahasa Ibrani. Biar apa? Biar nuansanya ketangkap, yang mungkin hilang kalau cuma baca terjemahan standar. Presisi bahasa itu penting banget katanya. Wah, detil ya. Lalu ada pendekatan sastra kritis. Ini kedengarannya menarik. Iya, ini melihat teks itu ya sebagai karya sastra. Jadi perhatiin gimana ceritanya disampaikan, bukan cuma apa isinya. Termasuk mengenali pola-pola naratif yang suka muncul berulang. Para ahli nyebutnya type scenes. Contohnya tuh sering banget tokoh penting ketemu jodohnya di dekat sumur. Itu kan pola. Oh iya, sering dengar itu. Terus juga melacak tema, nyari ironi, atau ada permainan kata nggak di bahasa aslinya. Gitu. Oke, satu lagi tadi perbandingan lintas budaya ya. Betul. Sumber kita nyebut contohnya Levine bandingkan kejadian pasal 1, kisah penciptaan itu, sama mitos penciptaan Babilonian, namanya Enuma Elish. Tujuannya bukan bilang nyontek, bukan. Tapi justru buat lihat gimana sih narasi Israel kuno itu menegaskan nilai-nilainya sendiri yang khas. Seringkali malah kayak berdialog atau bahkan polemik gitu ya dengan budaya tetangganya. Nah, ini penting digarisbawahi nih. Kayaknya perlu ditekankan juga. Tujuan semua metode ini bukan buat meruntuhkan iman kan? Sumbernya bilang gitu. Tepat sekali. Itu poin krusial. Sumber-sumber ini jelas bilang tujuan Levine itu memberikan anggota komunitas iman wawasan yang lebih kaya. Jadi, studi akademis yang teliti ini justru mempertajam pertanyaan-pertanyaan penting. Kenapa sih kata-katanya begini? Kok susunannya gini? Apa artinya konteks sosial historisnya? Ini pendekatan yang sengaja dibuat non-konvensional. Makanya dia pakai istilah netral kayak BCEC, itu kan padanan sebelum Masehi yang non-religius. Terus pakai istilah tanah, biar menghormati semua latar belakang audiensnya.
Contohnya bagus tuh. Di sumber disebut gimana Levine bahas dua kisah penciptaan di Kejadian 1 dan 2. Kan beda tuh ceritanya. Tapi bukannya dianggap kontradiksi yang harus diselesaikan, beliau malah analisis itu sebagai dua perspektif teologis yang saling melengkapi. Masing-masing punya wawasan unik kalau dibaca pakai kacamata historis atau sastra yang beda. Atau misalnya tokoh kayak Raja Daud. Kan kompleks banget ya. Nggak digambarkan hitam putih, tapi dilihat dari banyak sisi, termasuk kesalahannya yang fatal itu. Nah, iya. Dan disitulah relevansinya buat Anda, para pendengar. Pendekatan berlapis kayak gini tuh bantu kita semua biar nggak gampang kejebak baca literal yang kaku. Apalagi kalau ketemu bagian Alkitab yang ya sulit, bikin bingung, atau bahkan kayaknya kok bertentangan secara moral ya. Ini semacam undangan lah untuk terlibat secara kritis, secara intelektual dengan teks itu. Menghargai dimensi sejarahnya, sastranya, tapi ya tetap menghormati status sucinya bagi banyak orang. Oke, jadi kesimpulan utamanya apa nih dari semua ini? Intinya pendekatan Profesor Levine ini menawarkan semacam kerangka kerja yang kaya dan jujur ya untuk kita bergulat dengan kompleksitas teks-teks kuno ini. Bukan soal nyari satu jawaban akhir yang mutlak, tapi lebih ke menghargai kedalaman dan keragamannya lewat berbagai lensa analisis tadi. Ya, betul. Sebagai penutup mungkin ya, ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Gimana kalau kita coba lihat teks-teks kuno ini yang jadi fondasi begitu banyak budaya dan keyakinan sebagai sebuah antologi yang hidup? Semacam koleksi yang terus bicara melintasi zaman, lewat sejarah dan sastranya. Dan yang memang dari sananya terbuka untuk berbagai tafsiran, yang bisa makin kaya dengan penemuan dan metode baru. Kira-kira perspektif baru apa ya yang mungkin terbuka buat Anda saat mendekatinya bukan dengan tuntutan kepastian tunggal, tapi dengan rasa ingin tahu dan ya penghargaan terhadap keragamannya itu? Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.